Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Titu selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah kelas C. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang akuntansi kewajiban. Baik, sebelum masuki materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Linda Kusina dengan akhir 024. Yang kedua, rekan saya Cici Wulan dengan akhir 031. Yang ketiga, Adinda Rahma dengan akhir 103. Yang keempat ada Muhammad Karis dengan akhir 134. Yang kelima ada Muhammad Fajar dengan akhir 138. Yang keenam ada Angela dengan akhir 250. Yang ketujuh ada Nabila Izan dengan akhir 225. Dan yang kedelapan ada Muhammad Diovani dengan akhir 209. Dan yang terakhir ada Muhammad Akila dengan akhir 336. Definisi kewajiban. Menurut PSAP nomor 9 paragraf 5, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi dari pemerintah. Nah, entitas pelaporan itu harus mengungkapkan setiap kewajiban meliputi jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan tersebut. Selanjutnya, tujuan informasi kewajiban. Informasi tentang kewajiban berguna untuk yang pertama menilai likuiditas dan solvabilitas entitas sebuah pelaporan. Lalu yang kedua mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran utang. Lalu yang terakhir menilai kemampuan entitas memenuhi kewajiban finansialnya. Selanjutnya, kewajiban dalam konteks pemerintahan PSAP nomor 9 paragraf 7 sampai 8. Kewajiban pemerintahan ini muncul karena yang pertama pengguna sumber daya pendanaan dari masyarakat, lembaga keuangan atau lembaga internasional. Yang kedua, kewajiban kepada pegawai. Yang ketiga, kewajiban pajak atau hibah yang diterima pemerintah. Lalu yang keempat, kewajiban berdasarkan kontrak hukum atau peraturan perdagangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, untuk materi selanjutnya ada pengakuan kewajiban. Peraturan Pajak Nomor 71 Tahun 2010 tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Pada paragraf 87 menyatakan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Pada paragraf 22 PSAP nomor 9, kewajiban dapat timbul dari yang pertama transaksi dengan pertukaran atau exchange transactions. Yang kedua ada transaksi tanpa pertukaran atau non-exchange transaction. Yang ketiga ada kejadian yang berkaitan dengan pemerintah atau government related events. Dan yang keempat ada kejadian yang diakui pemerintah atau government acknowledged event. Lalu pada PSAP nomor 9 paragraf 18 kewajiban diakui jika besar kemungkinan pengeluaran bahwa sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Lalu pada paragraf 23 mengatakan bahwa suatu transaksi dengan pertukaran timbul karena masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Lalu pada paragraf 25 menjelaskan bahwa suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika suatu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Lalu pada paragraf 27 dan 28 dan 29 mengungkapkan kalau kejadian yang berkaitan dengan pemerintahan adalah kejadian yang tidak didasari namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kewajiban. Pada paragraf 32-34 PSAP nomor 9 dijelaskan kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nah, kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Dan penjabaran mata uang asing ini menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nah, untuk penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan. Nah, berikut adalah penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam PSAP nomor 9 paragraf 35 sampai 55. Yang pertama ada utang pihak ketiga, di mana pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Yang kedua ada utang transfer, yaitu kewajiban suatu entitas pelapor untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.
Dan yang ketiga ada utang bunga, yang dimana utang bunga ini merupakan utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dari slide sebelumnya terkait pengukuran kewajiban. Yang keempat, utang perhitungan pihak ketiga. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan atau potongan berupa perhitungan pihak ketiga yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Lalu yang kelima, bagian lancar utang jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Lalu yang keenam, kewajiban lancar lainnya. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing komponen atau item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Misalnya, utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Lalu yang ketujuh, utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan. Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Lalu yang terakhir, utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premi harus dinilai sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo, sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premi nilainya akan berkurang. Lalu selanjutnya untuk klasifikasi kewajiban, di mana klasifikasi kewajiban itu dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya. Lalu pada PSAP nomor 9 paragraf 11 sampai 13, kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Contohnya kewajiban jangka pendek itu seperti kewajiban jangka pendek, uang transfer pemerintah, atau utang kepada pegawai. Kewajiban jangka pendek lainnya juga adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Lalu contoh-contoh akun yang termasuk kewajiban jangka pendek itu seperti utang perhitungan pihak ketiga atau PPK, utang bunga, lalu yang terakhir bagian lancar utang dalam negeri seperti pemerintah pusat, daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, obligasi, dan lainnya. Lalu pada paragraf 14 PSAP nomor 9 dikatakan suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jika jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan, entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang, dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masih di dalam materi klasifikasi kewajiban. Ada akun-akun yang termasuk kewajiban jangka panjang. Yang pertama, utang dalam negeri pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, utang dalam negeri obligasi, dan utang jangka panjang lainnya. Kemudian di Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang PSAP berbasis akrual pada pemerintah daerah menjelaskan kewajiban jangka pendek terdapat di PPKD dan SKPD dan kewajiban jangka panjang di PPKD. Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri dari utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban, utang jangka pendek lainnya. Kemudian kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas utang PPK, pendapatan diterima di muka, utang beban, utang jangka panjang jangka pendek lainnya. Kemudian kewajiban jangka panjang di PPKD terdapat utang dalam negeri, utang luar negeri, dan utang jangka pendek lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu pencatatan kewajiban jangka panjang.
Untuk fungsi-fungsi terkait, yaitu terdapat pejabat pengelolaan keuangan daerah, kemudian bendahara pengeluaran, kemudian pejabat penata usahaan keuangan SKPD, dan bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Untuk dokumen yang digunakan itu terdapat SPM, surat perintah membayar, kemudian SP2D, yaitu surat perintah pencairan dana, kemudian laporan posisi utang jangka panjang, kemudian terdapat buku besar dan buku besar pembantu. Yang selanjutnya ada pencatatan kewajiban jangka pendek. Untuk fungsi-fungsi yang terkait, yang pertama ada pejabat pengelola keuangan daerah, yang kedua pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, yang ketiga bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran, yang keempat pejabat penata usahaan keuangan atau SKPD, yang kelima ada bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Kemudian dokumen-dokumen yang digunakan, yang pertama ada surat perintah membayar, yang kedua ada surat perintah pencairan dana atau SP2D, yang ketiga ada bukti transfer atau penyetoran atas PFK, yang keempat ada laporan posisi utang jangka panjang, yang kelima ada buku besar, yang keenam ada buku besar pembantu. Yang selanjutnya pencatatan akuntansi. Yang pertama ada kewajiban kepada pihak ketiga. Kewajiban kepada pihak ketiga dapat timbul karena terdapat manfaat yang telah diterima oleh pemerintah daerah, namun belum dibayar oleh pemerintah daerah. Contoh pemeliharaan gedung. Jurnal saat pemeliharaan pada laporan operasional dicatat dengan mendebit beban pemeliharaan dan kredit kewajiban kepada pihak ketiga. Untuk laporan realisasi anggaran tidak ada jurnal. Kemudian saat pembayaran kewajiban, jurnalnya pada laporan operasional yaitu kewajiban kepada pihak ketiga di debit dan kas bendahara pengeluaran di kredit. Pada jurnal laporan realisasi anggaran, belanja pemeliharaan di debit, silpa di kredit. Kemudian yang kedua ada kewajiban transfer. Kewajiban transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Jurnal saat penetapan alokasi dana yaitu pada laporan operasional, beban bantuan alokasi dana di debit, dan kewajiban jangka panjang atau transfer di kredit. Untuk laporan realisasi anggaran saat penetapan alokasi dana tidak ada jurnal. Kemudian jurnal saat pembayaran pada laporan operasional dilakukan dengan mendebit kewajiban jangka panjang atau transfer dan mengkredit kas BUD. Kemudian pada laporan realisasi anggaran, belanja bantuan alokasi dana desa di debit dan silpa di kredit. Pencatatan akuntansi yang selanjutnya ada utang bunga. Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang. Jurnal saat pengakuan kewajiban bunga, yaitu pada laporan operasional, dilakukan dengan mendebit beban bunga dan mengkredit kewajiban bunga. Di laporan realisasi anggaran tidak ada jurnal. Kemudian pencatatan yang selanjutnya yaitu bagian lancar utang jangka panjang. Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Jurnal saat pengakuan bagian lancar utang jangka panjang pada laporan operasional dilakukan dengan mendebit kewajiban bank dan mengkredit bagian lancar utang jangka panjang. Sedangkan di laporan realisasi anggaran tidak ada penjurnalan. Pencatatan akuntansi yang selanjutnya ada utang perhitungan pihak ketiga atau PFK. Jumlah pungutan atau potongan PFK yang dilakukan oleh pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut atau dipotong. Utang PFK dapat muncul karena pungutan sementara pajak yang dipungut di SKPD dan sebelum disetorkan ke kas negara. Saat terjadi pungutan pajak di SKPD, jurnal pada laporan operasional yaitu kas bendahara pengeluaran di debit dan kewajiban PFK di kredit. Tidak ada penjurnalan pada laporan realisasi anggaran. Kemudian jurnal saat terjadi penyetoran pajak di SKPD. Pada laporan operasional, kewajiban PFK di debit, bendahara pengeluaran di kredit. Kemudian di laporan realisasi anggaran tidak ada penjurnalan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, materi selanjutnya adalah pengungkapan kewajiban. Menurut PSAP nomor 9, paragraf 87 sampai 88 menjelaskan bahwa utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakai informasi. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang disajikan dalam catatan kas atas laporan keuangan adalah: yang pertama adalah jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman. Yang kedua, jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas, utang pemerintah dan jatuh temponya. Yang ketiga, bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan. Yang keempat adalah konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Yang kelima, perjanjian restrukturisasi utang meliputi: yang pertama, pengurangan pinjaman. Yang kedua, modifikasi persyaratan utang. Yang ketiga, pengurangan tingkat bunga pinjaman. Yang keempat, pengunduran jatuh tempo pinjaman. Yang kelima, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman. Dan yang terakhir, pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. Yang keenam adalah jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar utang berdasarkan kreditur. Dan yang terakhir adalah biaya pinjaman, meliputi: yang pertama, perlakuan biaya pinjaman. Yang kedua, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang berjalan. Dan yang ketiga adalah tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.